Pernah gak sih lo mikir, kenapa ada orang yang ngaku-ngaku ilmiah, tapi ujung-ujungnya jualan hoax? Atau perusahaan yang cuan besar, tapi ternyata nindas karyawannya? Nah, itu semua ada hubungannya sama filsafat. Lebih tepatnya filsafat ilmu dan filsafat bisnis. Filsafat bukan buat orang tua doang, ini juga buat lo, mahasiswa. Biar lo gak gampang disetir, gak gampang ditipu, dan bisa mikir lebih dalam soal hidup dan kerja. Terus kita lepas. Jadi, filsafat ilmu itu kayak mode detektifnya ilmu pengetahuan. Dia nanya, ilmu itu sebenarnya apa sih? Gimana kita tahu sesuatu itu benar? Dan buat apa kita cari tahu itu? Ada 3 pertanyaan utama. Yang pertama, ontologi. Yang itu apa yang lo pelajari atau realitanya ada atau enggak. Yang kedua, ada epistemologi. Gimana cara lo tahu itu benar? Dan yang ketiga, ada aksiologi. Ilmu ini buat apa sih sebenarnya? Kayak contohnya, lo bikin AI canggih. Ontologinya, AI itu makhluk hidup atau alat. Yang epistemologinya, lo buktiin dia cerdas pakai metode apa. Aksiologinya, AI itu buat bantu manusia atau buat ngegantiin dan bikin pengangguran manusia. Filsafat ilmu itu ngajarin kita buat nggak telan mentah-mentah semua yang diklaim ilmiah. Ilmu itu bukan kitab suci. Bisa dipertanyakan, bisa saja berubah. Perjalanan ilmu itu nggak simpel. Jadi pada zaman Yunani kuno, Socrates udah ngajarin supaya kita itu banyakin nanya. Sedangkan Plato bilang, yang kita lihat itu bisa jadi cuma bayangan. Aristoteles ngajarin kita struktur berpikir logis dan sistematis. So, fast forward ke zaman modern. Karl Popper bilang ilmu itu harus bisa kita bantah. Kalau teori lo nggak bisa diuji, itu bukan ilmu, tapi dogma. Thomas Kuhn bilang, ilmu berkembang lewat revolusi, bukan pelan-pelan. Kayak teori Newton diganti Einstein, itu revolusi. Sedangkan Imre Lakatos, ilmu itu kayak program riset, ada yang tetap dan ada yang berkembang. Intinya, ilmu itu bukan sesuatu yang saklek. Filsafat ilmu ngajarin kita buat jadi kritis dan gak gampang percaya, tapi juga gak asal nolak. Zaman sekarang, bisnis gede itu bisa muncul dari mana aja. Tapi harus tanya, bisnis ini etis nggak nih? Filsafat bisnis itu ngajarin kita, kalau menurut etika, apa yang lo lakuin ini fair apa nggak? Kalau menurut moralitas, ini bikin hidup orang lain lebih baik nggak? Kalau dalam keberlanjutan atau sustainable, lo bikin bisnis ini buat masa depan atau buat ngabisin sumber daya manusia atau sumber daya alam saja. Lihat zaman dulu, Aristoteles, kalau menurutnya, bisnis itu harus punya kebajikan. Kalau menurut Confucius, utamain harmoni dan kejujuran. Dalam Islam, nilai-nilai sidik dan amanah itu paling utama. Dan zaman sekarang, konsep CSR, SSG, atau ESG, dan sustainable. Jadi filsafat bisnis itu reminder, lo boleh ambil untung, tapi jangan sampai nginjek orang lain. Jangan ngorbanin masa depan cuma buat target bulanan. Lihat ya startup zaman sekarang, banyak yang pakai jargon empowering people, create impact, atau people first. Tapi dibalik itu, kerja 12 jam sehari, gaji pas-pasan, lembur nggak dibayar, karyawan digantiin AI, terus dibilang efisien. Filsafat itu ngajarin kita buat lihat di balik layar. Jangan gampang kagum sama company branding. Coba lo tanya, apakah nilai-nilai yang mereka terapin atau cuma template? Apakah cara kerja mereka yang manusiawi? Atau mereka beneran berdampak atau cuma profit doang? Jadi lo harus paham itu. Jadi gini ya, kalau lo ngerti filsafat ilmu, lo gak gampang ketipu sama istilah berbasis sains. Lo bisa nanya sainsnya valid nggak, atau metodenya oke nggak.
Lo bisa bedain mana fakta, mana opini yang dibungkus dengan ilmiah. Kalau lo ngerti filsafat bisnis, lo bisa nilai tempat kerja lo nih etis nggak? Atau lo bisa bedain mana pemimpin yang visioner dan mana yang manipulator berkedok inspirator. Intinya, ilmu plus etika sama dengan superpower, dan ilmu tanpa etika sama dengan senjata makan tuan. Jadi lo harus pinter-pinter dalam hal itu, ya. Zaman kita ini zamannya semakin maju, tapi kalau lo cuma ngikutin tren tanpa mikir, ya bakal hanyut juga. Filsafat itu bukan buat jadi pusing, tapi buat bikin lo jadi waras. Biar lo nggak jadi budak algoritma dan gampang percaya sama pakar dadakan. Dan lo juga nggak bakal ikut-ikutan bisnis cuma karena FOMO. Filsafat ngajarin kita buat mikir, ya benar-benar mikir nih, dalam jangka panjang. So, tetap update, tetap logis, tetap waras. Like, comment, dan share kalau lo juga pengen hidup lebih sadar.